Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rafif Renhar Alafla dengan NIM 132231105. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah EL4034 Seminar Proyek Robotika, yaitu dengan tugas seminar robotika, di mana saya membahas topik nomor 38 dari IEEE Spectrum, yang berjudul Tech is Taking Over Olympic Curling. Bagaimana teknologi robot dan kecerdasan buatan mulai mengubah olahraga yang selama ini dikenal sebagai catur di atas es. Nah, presentasi ini terbagi dari 6 topik besar. Kita akan memulai dari konteks pemicunya, lalu membahas dua robot curling yang sudah ada di dunia ini nyata, lalu dilanjutkan dengan model AI, teknologi pelatihan, debat etika, dan diakhiri dengan outlook ke depan. Semua berurutan dan saling terhubung. Nah, sebelum masuk ke teknologinya, saya ingin memulai dari sebuah insiden nyata yang terjadi di Olimpiade Milano Cortina di tahun 2026. Seorang atlet dituduh melakukan double touch, yaitu menyentuh batu yang sedang meluncur dua kali. Insiden kecil ini langsung memicu protes, debat panjang, dan kemarahan. Ironisnya, curling adalah olahraga yang punya spirit of curling, kode kejujuran tanpa wasit resmi, di mana pemain diharapkan melaporkan pelanggaran diri sendiri. Anda tidak perlu wasit karena semua orang sudah sepakat untuk jujur. Nah, inilah pertanyaan yang jadi benang merah presentasi ini. Jika sentuhan jari saja sudah bisa mengguncang olahraga ini, apa yang terjadi ketika AI dan robot yang mengambil alih? Nah, di teknologi pertama yang ingin saya bahas adalah robot bernama Curly. Dikembangkan oleh Korea University dan diperkenalkan pada tahun 2018 menjelang Paralympic Winter Games di Pyeongchang. Ini bukan robot mainan, tapi robot yang benar-benar turun ke lapangan langsung dan bermain curling melawan manusia. Curly terdiri dari dua unit yang bekerja sama. Satu yang berperan sebagai skip, yaitu pengatur strategi yang membaca kondisi lapangan, dan satu lagi sebagai thrower yang melempar batu, sama persis dengan posisi dalam tim curling manusia. Yang membuat Curly luar biasa bukan sekedar kemampuan melemparnya, tapi cara ia belajar. Ia menggunakan deep reinforcement learning, artinya setiap kali ia meleset, ia akan menganalisis mengapa dan memperbaiki bidikannya. Ia juga dibekali physics-based simulator, sehingga sebelum melempar, ia sudah menghitung trajektori batu berdasarkan kondisi es aktual saat itu juga. Dan hasilnya, dalam serangkaian minigame melawan atlet Korea peringkat atas, game pertama ia kalah karena masih dalam proses kalibrasi. Tapi kemudian ia memenangkan 3 pertandingan dari 4 pertandingan. Hasil ini dipublikasikan di jurnal Science Robotics dengan kesimpulan human level performance. Bukan mendekati manusia, tapi setara dengan manusia. Nah, robot kedua hadir di panggung yang lebih besar, Olimpiade Beijing di tahun 2022. Namanya Hexapod. Robot berkaki 6 yang dirancang bukan hanya untuk bermain curling, tapi untuk benar-benar meniru cara manusia bermain. Mengapa berkaki 6? Karena es itu licin. 6 kaki memberikan stabilitas yang tidak bisa dicapai dengan 2 atau 4 kaki. Dan dari bentuknya pun hexapod dirancang untuk bisa melakukan gerakan yang sama persis dengan atlet manusia. Berpijak di hek, meluncur, lalu melepas batu dengan spin setingkat kompetisi resmi. Untuk melihat lapangan, hexapod dilengkapi lidar dan kamera sensor. Sebelum melempar, ia memindai posisi pelepasan yang tepat. Semuanya hanya dalam hitungan detik. Jika Curly unggul dalam adaptasi dan pembelajaran, maka hexapod unggul dalam realisme biomekanik dan sensornya. Keduanya membuktikan bahwa robot curling sudah ada, sudah bisa bersaing, tapi keduanya juga punya satu kelemahan yang sama, dan itu akan kita bahas di next slide-nya. Nah, selain robot yang bermain, ada juga revolusi di sisi analitik. Tapi sebelum saya jelaskan solusinya, saya perlu jelaskan masalahnya dulu. Lintasan batu curling itu tidak pernah lurus. Ia dipengaruhi oleh suhu es, kadar air, gesekan, dan kondisi permukaan yang terus berubah setiap menit selama pertandingan. Prediksi manusia terbaik pun punya margin error yang cukup besar.
Inilah yang dipecahkan oleh model CAS-LSTM, singkatan dari Cascaded Long Short Term Memory, dipublikasikan di Nature Scientific Reports tahun 2025. Cara kerjanya AI ini membaca beberapa detik pertama gerakan batu, lalu memproyeksikannya penuh sepanjang 30 meter ke depan. Dan hasilnya luar biasa. Pertama, errornya rata-rata kurang dari 1 cm untuk prediksi 30 meter. Yang kedua, 41,8% lebih akurat dibandingkan model sebelumnya. Ketiga, ini artinya AI sudah bisa membaca lapangan lebih baik dari pelatih manusia manapun. Dan tidak hanya berguna untuk robot, strategi engines berbasis AI sudah dipakai oleh program nasional di level Olimpiade untuk merekomendasikan tembakan optimal kepada atlet manusia. Nah, teknologi tidak hanya masuk ke lapangan pertandingan, tapi ia juga mengubah cara atlet berlatih. Ada 3 inovasi besar yang akan kita bahas. Yang pertama adalah Rock Launchers. Di Jepang ada program bernama Curling of the Future. Didukung pemerintah dan melibatkan universitas serta atlet elit. Salah satu inovasinya adalah Rock Launcher, mesin pelontar batu yang melempar stone dengan kecepatan dan rotasi yang persis sama setiap kalinya, tanpa variasi. Manfaatnya, atlet bisa mengisolasi satu variabel saja, misalnya teknik menyapu atau jenis kain sapu, seperti eksperimen terkontrol di laboratorium. Bukan lagi rasanya sepertinya kayak gini deh, tapi itu merupakan data yang sudah diukur seperti di laboratorium. Nah, yang kedua itu VR untuk wheelchair curling yang diadakan di Kanada. Inovasi kedua mungkin yang paling saya cukup wah, karena tim kursi roda nasional Kanada menggunakan headset Meta Quest VR untuk berlatih di replika virtual Stadion Olimpiade Cortina. Mereka bisa melihat kursi roda virtual, tongkat lemparan, dan permukaan esnya, semua dari rumah masing-masing. Ini bukan sekedar soal performa elit, ini soal aksesibilitas. Bagi atlet yang keterbatasan mobilitas, tidak punya akses mudah karena Arena S, VR membuka pintu yang sebelumnya tertutup. Lalu yang ketiga adalah Smart Stones dan AI Strategy. Nah, ini adalah batu curling yang dilengkapi sensor untuk merekam kecepatan, spin rate, dan gesekan secara real time. Data ini memberi pelatih wawasan granular yang tidak pernah bisa diperoleh hanya dengan mata telanjang. Nah, di 3 teknologi ini berbeda karakternya, di mana Rock Launcher ini mengutamakan presisi, VR aksesibilitas, Smart Stones ke data. Nah, selanjutnya kita bisa melihat semua kehebatan teknologi ini, tapi ada satu kelemahan yang belum terpecahkan. Tidak ada satu pun robot yang bisa menyapu. Dan ini bukan kelemahan kecil, menyapu menyumbang sekitar 50% dari kontrol permainan. Sweeping itu dinamis, membutuhkan koordinasi tim, pembacaan situasi real time, dan keputusan instan. Robot bisa melempar dengan sempurna, tapi begitu batu meluncur, robot berdiam diri. Artinya, selama manusia masih bisa menyapu lebih baik dari mesin, ada ruang di mana manusia tetap unggul. Tapi saya ingin mengajak berpikir lebih jauh dari sekedar kemampuan teknis, karena disinilah pertanyaan yang paling fundamental muncul. Di satu sisi, teknologi membawa banyak manfaat. Pelatihan lebih ilmiah, data objektif untuk pelatih, VR membuka akses, dan kesempatan lebih setara bagi negara kecil. Tapi di sisi lain, ketika yang mulai merekomendasikan setiap tembakan, otoritas berpindah dari intuisi pemain ke model yang berjalan di cloud. Apa yang tersisa dari spirit of curling ini? Tradisi kejujuran yang membuat olahraga ini unik? The AI doesn't care. There's no spirit there. Ucap Jason Miller. Ini bukan pertanyaan teknis semata. Ini pertanyaan tentang apa yang membuat olahraga bermakna dan apakah nilai-nilai itu bisa dipertahankan di era algoritma. Nah, lalu kemana arahnya? Saya membagi menjadi 3 cakrawala waktu, yaitu sekarang Rock Launcher, Smart Stones, VR, dan AI Strategy Engine sudah aktif digunakan di program nasional elit.
Robot bisa melempar tapi belum bisa menyapu. Ini adalah kondisi baseline yang sudah jauh dari nol. Lalu 5 tahun ke depan, kita bisa mengharapkan robot yang akhirnya mampu menyapu, itu tinggal masalah engineering saja. Kita juga bisa melihat AI sparring partners, AI yang bisa mensimulasikan gaya bermain tim lawan untuk persiapan kompetisi, regulasi federasi juga akan diperketat. Nah, dalam jangka panjang, robot curling yang sepenuhnya otonom bukan lagi sebuah khayalan. Pertanyaannya bukan bisakah, tapi apakah federasi akan mengizinkan hal ini? It's probably just a matter of time. Seperti kata insinyur olahraga Sin Mao dari University of Saskatchewan. Tinggal masalah waktu, batu masih dilempar oleh tangan manusia, tapi algoritma semakin mendekati button. Nah, sebagai penutup, ada 4 hal yang ingin saya tinggalkan. Yang pertama, robot sudah mengalahkan manusia elit. Curling menang 3 dari 4 game. Ini bukan simulasi. Ini pertandingan nyata yang dipublikasikan ilmiah. Kedua, AI kini membentuk strategi level Olimpiade. Strategi engine dan cas LSTM sudah aktif dipakai, bukan sedang dikembangkan. Ketiga, VR memperluas akses olahraga ini khususnya bagi penyandang disabilitas. Teknologi tidak hanya mengangkat yang sudah kuat, tapi juga membuka pintu bagi yang selama ini terkecualikan. Keempat, Spirit of Curling menghadapi ujian terbesarnya. Dan pertanyaannya bukan hanya bisakah kita membangunnya, tapi haruskah kita? Relevansi topik ini bagi kita sebagai mahasiswa teknik adalah contoh nyata bagaimana robotik dan AI tidak hanya mengubah industri, tapi juga culture dan nilai di balik aktivitas manusia. Dan engineer yang baik tidak hanya bertanya bisa dibuat, tapi juga apa dampaknya. Sekian dari saya, terima kasih.